Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari kisah cerita tadi, ayat berapa kira-kira? Ada yang tahu ayatnya? Ayat berapa? Apa tuh? Surah 15:9. Tetaplah beribadah ya, hatta ta'tiyal yaqin. Apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah beribadah sama Allah sampai akhir dengan penuh keyakinan sampai akhir. Karena kebanyakan orang ini ketika beribadah sama Allah ya, keyakinannya hanya di tengah jalan. Ketika dia tak dapat apa yang dia inginkan, maka dia berhenti beribadah, berhenti melakukan amalan ya, sampai akhir. Apalagi surah 3 ayat ke kenapa? Surah 3 ayat ke-37. Maka qul huwa min indillah, qalat huwa min indillah, bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini tentang Maryam yang di dalam mihrab ya, berzikir ya, tiba-tiba ketika Nabi Zakaria ingin menghantarkan makanan, sudah ada makanan di dalamnya. Nabi Zakaria tanya, ya Maryam, anna laki hadha, ini dari mana ini? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Semua apa yang kita dapatkan huwa min indillah, ini semuanya dari Allah, dia dari Allah. Udah nonton Maryam belum? Jadi tapi harus diulangi terus ya. Film Umar saja abang nonton 7 kali, terus film Yusuf 5 kali, film Maryam 3 kali, diulang terus nonton itu ya. Dan jangan mentang-mentang sudah pernah nonton, tidak nonton nanti hari Ahad, mending tidur, nonton terus. Karena di setiap episodenya terkadang ada suatu pelajaran baru lagi. Film apa kepanjangan film? Film Find the Lost Message ya, temukan pesan di dalamnya. Jadi ada pesan di setiap episode-episodenya ketika kita nonton. Oke, nah cerita tadi juga sama halnya dengan ada seorang pemuda juga ketika itu dia ingin di masjid saja, bahwa dia yakin bahwa rezeki itu pasti akan sampai kepada tuannya.
Jadi rezeki itu tidak pernah salah alamat, pasti akan nyampe juga, walaupun dia tidak ikhtiar katanya. Jadi di dalam masjid saja dia bersembunyi di balik mimbar, di betapok dia mau bilang sama, dia mau meyakinkan dirinya bahwa rezeki itu tidak pernah salah alamat, dan dia tidak keluar dari masjid. Akhirnya dia duduk terus dalam mimbar, dia berzikir dari itu. Orang masuk, tidak ada yang tahu orang masuk, tak ada yang tahu. Ya kan? Mana orang ini kan udah lemah, dia tak makan. Ya. Orang bercari ini mana si Fulan yang biasa di masjid ini, tak pernah ada nih. Akhirnya beberapa hari dia tak makan, lemah lah dia. Pas ada dia dengar bunyi pintu, akhirnya katanya kan, pas dilihat, oh ada ini udah lemah dari kemarin. Akhirnya dikasih minum dan makan dia. Nah akhirnya dia bilang sama kawannya, lihat tuh kan, rezeki itu walaupun kita tidak keluar dari masjid, tapi rezeki akan datang. Nah, tapi kawannya bilang tetap harus ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Dia itu ikhtiar juga. Jadi jangan pikir ikhtiar itu hanya cari duit di luar. Mau jadi apa kita tidak ada ikhtiar. Pokok apa-apa tuh harus ikhtiar. Jangan kita pecah ikhtiar itu menjadi hal-hal yang dunia saja, kayak kerja, ya kan, cari duit, bisnis, usaha, itu saja ikhtiar. Tidak. Tadi kita duduk ngapal Quran itu juga ikhtiar. Kita berzikir itu juga ikhtiar. Ya. Kita di dalam pondok juga ikhtiar. Kita di dalam juga ada ikhtiar. Bukan tidak ada. Maka Allah yang datangkan rezeki. Nah, gimana logikanya? Kita yang di dalam pondok ini, ya kan, yang tidak ada santri-santri ya di dalam pondok, tidak ada kerja, tidak ada usaha, tidak ada bisnis, tapi bisa makan terus. Ya. Kan dikasih sama ustaz ini, donatur orang tua asuh. Itu hanya asbab saja. Tapi Allah ingin ngasih kita rezeki. Karena apa? Karena dekat dengan Quran tadi. Surah berapa? Surah 5 ayat ke 66. Coba surah 5 ayat ke 66. Surah 5 ayat ke 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka minhum ummatun muqtasidah, walaupun di antara mereka ada yang biasa-biasanya. Ada yang taat, ada yang biasa-biasa, ada yang sangat buruk yang mereka kerjakan. Nah, jadi ketika kita serius menjalankan Al-Quran, kita menegakkan qomut Taurat, wal Injil dan Al-Quran, menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan Quran, kita ngapal, kita ngaji, kita kajian tiap subuh, kita baca Quran, ngejus, dan kita sungguh-sungguh, maka Allah akan turunkan makanan dari bawah langit dan dari bumi. Allah akan kasih kita makanan. Maka tidak akan pernah kelaparan orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Pasti Allah akan jaga. Surah berapa tuh? 15 ayat ke 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami
kamilah, inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna kami menurunkan, az-zikra yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidh sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kenapa terkadang Allah pakai kami? Artinya konteksnya di situ Allah bersama para malaikatnya, karena yang menurunkan Al-Quran malaikat Jibril ke muka bumi ini yang menurunkan wahyunya. Ya, maka Allah para malaikat menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang mana? Di surah ke-29 ayat ke-49 yang berada di dalam sudur, di dalam hati, di dalam otak orang-orang yang berilmu. Maka selama Al-Quran itu ada di dalam sudurnya kita, di dalam pikiran kita, di dalam hatinya kita, maka selama itu kita menjaga Al-Quran di dalam hati, ya, bukan Al-Quran mushaf. Ini kalau ini mudah sekali dirusak, mudah sekali dirobek, betul gak? Berarti kita tidak bisa jaganya. Kalaulah ini Al-Quran yang Allah turunkan, ya, yang harus terjaga, maka mudah sekali orang kafir mengalahkan umat muslim. Dibakar ya semua Quran ini. Tapi bukan itu. Quran yang terus terjaga yaitu Quran yang ada di dalam hati orang-orang beriman, orang berilmu, orang-orang yang menjaganya. Nah, disebutlah penjaga Al-Quran, hafiz Quran. Dia menjaga ayat-ayat Quran tetap berada di dalam hatinya, di dalam sudurnya. Nah, maka orang-orang yang selalu menjaga ayat-ayat Quran ini, Allah berjanji, wa inna lahu lahafidhu. Allah janji hidupnya akan Allah jaga selama dia menjaga ayat-ayat Quran. Hidupnya akan dijaga sama Allah. Sini wifi Sultan 5G tak masuk ya. Ini di tab ini. Ya, maka Allah janji akan menjaga hidupnya. Maka jagalah ayat-ayat Quran. Bahwa penghafal Quran itu bukan orang yang pernah menghafal Quran, tapi yang tetap menjaganya, tetap bersama Al-Quran sampai mati. Maka tidak ada istilah mantan penghafal Al-Quran, karena terus menjaganya sampai dia mati. Nah, maka rezeki tidak pernah salah alamat. Walaupun makanan tetap ada di depan kita, walaupun kita disuapkan, toh kamu juga harus mengunyahnya. Kau juga harus tetap mengunyahnya untuk bisa masuk ke dalam perut, agar bisa kenyang. Ya. Maka di surah 11 ayat ke-6, cicak wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun makhluk bergerak di muka bumi melainkan semuanya Allah jamin rezekinya. Bahkan cicak sekalipun Allah sudah jamin rezekinya. Cicak di dinding diam-diam merayap. Jadi cicak itu merayap, bukan terbang. Kan ada cicak terbang. Datang seekor nyamuk, terus lalu ditangkap. Masuk akal nah cicak yang merayap di dinding, makanannya nyamuk yang bisa terbang kemana-mana? Masuk akal nah? Nggak masuk akal. Gimana ceritanya? Kecuali nyamuknya juga merayap di dinding, bisa dikejarnya. Betul nggak? Tapi nyamuknya kan, kenapa nyamuk harus dekat-dekat dinding? Kenapa dia tak di sini ya, cicak di situ? Kan tak kena tangkap. Kenapa nyamuknya? Nah, kenapa nyamuknya dekat-dekat sama cicak? Allah ada. Itulah rahasia dari rezeki Allah. Allah yang paling tahu
bagaimana konsep rezeki itu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi tugas kita meyakini bahwa memang rezeki itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Semua rezeki kita sudah tertulis dan pasti akan dapat. Tapi kalau rezeki, kata Allah, Allah yang paling tahu di mana tempat rezeki itu dan di mana tempat penyimpanannya. Tapi kita sebagai manusia juga harus ada haknya tadi, hak. Kalau memang rezekinya di situ tempatnya tidak kita hak juga, maka tak dapat juga. Harus ada haknya. Ikhtiar itu hanya bentuk ketaatan kita sama Allah saja. Ya. Bentuk asbabnya saja. Bukan berarti gara-gara haknya itu kita dapat rezeki, bukan. Rezekinya sudah ada, cuman harus ada bentuk asbabnya saja. Tapi bukan gara-gara haknya kita, bukan gara-gara ikhtiarnya kita rezeki itu datang. Bukan. Rezeki itu sudah ditetapkan. Tapi kita juga sebagai manusia harus ada ikhtiar, harus ada asbab. Maka meyakini bahwa asbab itu yang mendatangkan rezeki itu syirik. Oh, ini gara-gara aku kerja inilah aku dapat rezeki. Tak boleh. Ini gara-gara hasil keringat aku nih. Ini aku dapatkan ini gara-gara hasil keringat, gara-gara hasil kerja kerasku. Tak boleh. Mau kau kerja keras atau tidak kerja keras, kalau memang sudah rezekimu pasti dapat. Oh, nah. Tapi meninggalkan asbab, meninggalkan ikhtiar itu sombong, menghina Allah. Tak boleh juga. Ketika rezeki sudah di depan mata, tapi kita tinggalkan ikhtiarnya, kita tinggalkan asbabnya, kita tinggalkan haknya tadi cicak, maka tak dapat juga. Maka tak boleh juga. Kenapa silaturahmi salah satunya memperpanjang rezeki? Karena bisa jadi rezeki kita Allah titipkan ke orang lain. Tempat rezekinya kita ada di tempat orang lain. Makanya silaturahmilah untuk kau menjemput rezekimu itu. Masalahnya kan kita tidak tahu rezeki kita di mana tempatnya. Kan Allah yang paling tahu. Rezeki itu bukan semerta-merta nyampe di depan rumah kita terus. Diketok rezeki nih, ada rezeki datang nih. Kan tidak seperti itu. Harus berjalan silaturahmi. Maka itulah salah satu konsep untuk menyebut rezeki. Ya. Allah tahu tempat penyimpanannya di mana nanti kau dapatnya. Masalahnya kan kita yang tidak tahu. Maka tugas kita bergerak. Ikhtiar. Ada haknya. Nah, ikhtiarnya itu tidak semerta-merta kerja, bisnis. Ya, kau bertakwa, tawakal, berzikir, baca Quran, itu pun bentuk ikhtiar kita. Sholat tahajud, itu pun bentuk ikhtiar kita sama Allah. Cari duit 100 juta untuk bangun masjid ini. Kalau dari segi manusia, ikhtiarnya tadi cari duit, posting sana, posting sini, ya kan, buat proposal, buat ini. Ternyata ikhtiarnya tahajud salah satunya. Kita pun tidak tahu apakah karena tahajud kita atau karena ini. Yang penting itu bentuk ikhtiar saja. Kita tahajud tiap malam, kita minta sama Allah. Orang yang datang ke sini ngantarkan uang 100 juta. Orang yang datang, Allah yang datangkan. Ya. Nah, seperti itu. Bahwa tidak satu pun makhluk bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Cicak saja Allah jamin rezekinya yang merayap di dinding, dan makanannya nyamuk yang terbang kemana-mana. Cicak saja Allah datangkan rezekinya, apalagi kita, apalagi manusia, ciptaan terbaiknya Allah. Maka jangan ragu akan rezekinya Allah.
Masalahnya kadang Allah melapangkan rezekinya, Allah menyempitkan rezekinya. Kenapa Allah menyempitkan rezekinya? Pasti ada yang salah dalam diri kita. Nah, masalahnya cuma lapang dan sempit saja. Nah, dan rezeki bukan hanya berupa uang. Jadi dia pikir rezeki itu cuma duit. Banyak. Sehat itu rezeki, kawan yang soleh rezeki, anak yang soleh rezeki, bisa makan itu rezeki, bisa pakai baju itu rezeki. Kita bisa makan, tidak mesti keluar duit sendiri kan? Bisa juga. Bisa tidur itu rezeki. Karena banyak orang yang punya banyak uang tidak bisa tidur. Sedangkan kita enak sekali tidur. Enak sekali. Apa salah satu hal yang buat kita enak tidur? Alhamdulillah. Khutbah Jumat. Dan alhamdulillah nyaman tidurnya. Alhamdulillah. Dah khotib naik mimbar tuh. Bahkan kalau keadaan duduk pun bisa tidur. Duduk baring berdiri. Bisa tidur dia. Rezeki bisa tidur. Nah, Allah sudah jawab ya, rezekinya kita. Nah, betapa banyak orang mati-matian yang mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin. Dia kerja keras pagi, siang, sore, malam. Padahal mau dia bekerja keras apapun, dia banting tulang betul-betul cari, maka rezekinya dia dapatkan sesuai dengan yang sudah ditakar. Tak mungkin kelebihan. Tak mungkin dia mendapatkan lebih yang sudah ditakar sama Allah. Terlalu banyak orang dia benar-benar berusaha. Ini macet-macet terus dia tadi. Mengejar sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Kan yang namanya sudah dijamin, ya sudah, tenang saja. Betapa banyak orang yang khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Dah. Ayat berapa kemarin itu ya? Siapa yang lebih menepati janjinya dibanding Allah? Ayat berapa tuh? Kata apa pun nih? Ayat berapa tuh? Tidak ada yang lebih menepati janji melainkan Allah. At-Taubah ayat 111. Tidak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah. Dan Allah tidak akan pernah sampai kapanpun ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, rezeki yang sudah dijamin, kita selalu khawatir dan kita selalu mengejarnya pagi, siang, sore, malam. Sedangkan mati dalam keadaan muslim yang tidak ada jaminannya sama sekali, betapa banyak manusia melalaikan. Siapa di sini yang bisa menjamin bahwa mati akan dalam keadaan muslim? Ada yang bisa menjaminnya? Ada garansi? Tidak ada. Bahkan Allah saja tidak menggaransi kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah.
dalam keadaan tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menjamin kita akan bisa terus istiqomah seperti ini? Nggak ada. Bahkan yang orang-orang yang dulunya pernah beramal soleh juga seperti ini, pernah dekat juga dengan masjid seperti ini, bisa keluar juga dari Islam. Ada kemarin itu baru dengar kabar, keluar dari Islam. Orang yang dulunya pernah duduk seperti ini, sekarang udah keluar dari Islam. Murtad, na'udzubillah. Orang-orang awal, bayangkan, tak ada yang menjamin. Begitu juga kita. Maka doanya Nabi itu yang paling sering, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Minta tetapkan pendirian kita di dalam Islam. Tetapkan pendirian kita, tetap istiqomah terus di jalan Allah. Karena kita tidak tahu kalau kita keluar kita mau jadi apa. Makanya kemarin, maka boleh jadi engkau hendak meninggalkan jalan ini ketika udah jenuh, ketika udah capek. Tapi Allah minta kita bersabar dan bertahan. Jangan keluar. Kalau kita udah keluar dari lingkungan ini, habis. Nggak tahu mau jadi apa. Ya, kita pikir kita keluar bisa menjadi lebih baik, tapi tidak ada. Inilah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah lompat dari kapal. Coba tanya nanti, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, orang-orang yang memutuskan keluar dari lingkaran jalan dakwah ini, habis. Karena hidayah tidak pernah datang 2 kali. Wa ma kanu muhtadin. Hidayah tidak akan datang lagi. Ya, momen kita seperti ini, ya begitu senang hafal Quran, duduk ngaji. Ketika kau lepaskan hal ini, maka tak akan mungkin bisa kau balik lagi ke sini. Allah tak akan kasih kesempatan lagi. Maka berat. Maka kau mau dibilang capek, jenuh. Ya. Kau mau dibilang capek, siapa yang paling capek? Abang yang paling capek. Kita capek, jenuh, paling mikirkan urusan pribadi. Tak suka sama si A, tak suka sama si B, ya, capek dengan apa yang dikerjakan. Kalau abang harus mikirkan 100 orang, harus mikirkan gimana masjid ini, gimana tanahnya, gimana biar bisa terbangun ini, gimana biar bisa makan, gimana biar bisa ini, gimana ini. Kok mau bilang capek? Abang paling capek, paling jenuh. Tapi bagaimana terus bersabar dan bertahan? Kalau mau dibilang meninggalkan ini, mau sekali, pengen hidup dengan keluarga ya gitu, tak pengen ngurus-ngurus orang lagi. Untuk apa ngurus makan 100 orang, mikirkan mereka makan, mikirkan pakai baju bagus, belum lagi 22 pondok, kita pikirkan alat mandinya. Untuk apa mikirkan orang lain? Mending senang-senang ke mall terus dengan keluarga, hidupnya terus jualan, berbisnis, hidup kayak orang-orang. Kalau bilang capek, jenuh, pasti kita semuanya ada masanya. Kita kan paling capeknya tadi ya, capek dengan kawan, capek dengan ini.
bilang berat, banyak ujiannya. Ya, tanah belum jelas, ini belum jelas ini. Ya, belum lagi tak ada duitnya. Coba bayangkan makan 100 orang ini berapa tuh? 3 kali sehari. Belum lagi bayar ini, capek. Mending mikirkan keluarga sendiri lah, tak capek benar. Betul nggak? Ya. Tapi tetap bertahan. Karena kalau abang keluar dari ini habis. Tak akan Allah berikan hidayah lagi untuk bisa berada di jalan ini. Maka karena sadar akan hal itu, maka minta kuatkan Allah terus. Ya, kalau bukan Allah kasih kekuatan, tidak bisa, tidak kuat. Kalau bukan Allah yang ngasih kekuatan, maka mintalah kekuatan sama Allah. Ayat berapa kemarin ya? Maka mintalah kekuatan sama Allah. Mari ada tuh. Coba? Ya, kemarin ada juga yang kita bahas ayat lain tuh. Maka mintalah kekuatan sama Allah. Kalau bukan Allah yang ngasih kekuatan, nggak bisa. Halo? Halo, 250. Nah, ada kita bahas kemarin. Maka mintalah kekuatan sama Allah. Ya. Nah, maka tidak ada jaminan kita semuanya bisa mati dalam keadaan Muslim. Tidak ada garansi. Maka seriuslah dalam mengejar itu. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Muslim? Ya, betapa banyak orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang tak dibawa mati. Sedangkan ya, bekal kematian kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sedangkan ketakwaan, ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, itulah bekal kematian sesungguhnya. Itulah bekal kita sesungguhnya. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak mempersiapkan bekalnya untuk mati dalam keadaan Muslim. Banyak orang yang mati-matian kejar rezeki yang tak dibawanya mati. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai semuanya akan laku. Jabatan yang kita kejar akan digantikan posisinya dengan orang lain. Ya. Semuanya akan hilang, semuanya akan sirna. Tapi ketaatan, ketakwaan yang kita kerjakan, itulah yang akan terus menjadi bekal sampai kita mati nanti. Amal soleh yang kita kerjakan itulah yang akan terus menemani kita sampai kita mati nanti. Maka seriuslah mengejar ketakwaan, yaitu beribadah dan beramal soleh. Keadaan kita tidak akan berubah sebelum diri kita mau berubah. Surah berapa itu? 13 ayat ke 11. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau dirinya saja tidak mau berubah. Ini ayat ketika banyak yang tanya, gimana Ustaz? Ini tak mau berubah, dia tak berubah. Gimana cara merubah dia? Kita tidak bisa merubah seseorang kalau dianya saja tidak mau berubah. Dianya tidak mau.
Kenapa kita yang sibuk-sibuk? Maka banyak sekali yang tanya, Ustaz, tolong saya Ustaz, biar kawan saya ini mau kayak gini-gini. Nah dia saja nggak mau. Siapa kita? Allah saja tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia dari dirinya saja tidak mau berubah. Itu surah 13 ayat ke 11. Kemarin sebenarnya kita bahas, cuma banyak nih ayat-ayat yang belum kita bahas. Bahwa Allah akan mengubah segala, kalau nikmat di surah Al-Anfal ayat ke 53. Ketika diri kita sudah berubah, maka segala nikmat dalam hidup kita, sekeliling kita juga akan ikut berubah. Maka belajar coba untuk merubah diri kita, mulai dari diri kita dulu. Gimana ya biar usaha saya bisa berkembang, berubah, kayak gini-gini tuh. Ubah dirimu dulu. Apa yang kita ubah tadi? Upgrade ilmu, amal, ibadah. Coba berubah dulu, menjadi lebih baik. Maka nikmat juga akan berubah menjadi lebih baik. Allah akan datangkan orang-orang baik. Maka belajar berubah. Ini di surah 13 ayat ke-14 tentang doanya orang-orang kafir itu tidak akan sampai kapan, tidak akan pernah dikabulkan. Gimana cara orang beriman itu berdoa? Seperti menciduk air, terus seperti masukkan air ke dalam mulutnya gitu. Tuh berdoa kayak ciduk air, berarti gimana tangannya? Begini, kayak ciduk air. Ya. Karena orang kafir berdoa itu ibarat seperti orang yang ngambil air seperti ini, terus airnya tidak masuk sama sekali. Nah, maka jadilah orang beriman yang seperti menciduk air ketika berdoa. Menciduk air. Nah ini surah 13 ayat ke-14. Ya. Doanya orang kafir itu sampai kapanpun tidak akan pernah dikabulkan. Dan doa orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Sia-sia. Terus kenapa dia bisa kaya? Kenapa dia bisa dapat apa yang diinginkan? Karena kerja kerasnya dia. Di surah berapa kemarin? 11 ayat ke-15. Orang-orang yang kerja keras di dunia, maka Allah akan balas segala hasil jerih payahnya dengan sempurna. Dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka Allah akan balas dengan sempurna dan dia tidak akan dirugikan. Lihat orang-orang di luar sana non-muslim, mereka jam-jam 5 sudah bangun, lari pagi, ya, habis itu udah jualan, udah siap-siap. Orang-orang kita tidur lagi. Padahal itu hadisnya Nabi bahwa Allah bagi-bagi rezeki dari habis subuh setiap pagi. Dan ketika kita tidur, maka tidak kebahagiaan. Maka kata orang-orang di luar itu, kenapa bangun pagi dia? Nanti leski dipatok ayam. Oh, leski. Rezekinya dipatok ayam. Oh, nah, maka dia kaya-kaya banyak bukan karena doanya dikabulkan, karena memang kerja keras dia. Nah, memang balasannya di dunia saja, sedangkan di akhirat ayat ke-16 otomatis masuk neraka. Sia-sia segala apa yang dia punya di dunia ini. Maka orang-orang yang tujuan hidupnya hanya untuk kehidupan dunia yang lebih baik, maka semuanya sia-sia nanti di akhirat. Yang kau punya ini sia-sia semuanya.
kecuali tadi yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk jalan Allah, maka dia akan dibalas lagi di akhirat. Ya. Nah itu dia. Tadi kita bahas tentang rezeki. Ayat berapa lagi? Surah 13 ayat ke-28 tentang orang-orang yang hatinya tenang ketika mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bi zikrillah, hanya dengan azikro. Azikro tadi apa? Al-Qur'an. Cermati je. Jadi hanya dengan Al-Quran hati menjadi tenang. Betapa banyak orang yang mencari ketenangan di luar sana. Mereka menghabiskan uang jutaan rupiah, jalan-jalan, tujuannya untuk healing. Nah ini kata-kata healing begitu populer. Healing, jalan-jalan. Healing itu dalam ilmu psikologis yaitu penyembuhan untuk orang-orang yang jiwanya sedang sakit, yang psikologinya sedang sakit, maka dia butuh healing. Yang jiwanya kosong, hampa hatinya. Healing itu yang sakit itu jiwa, maka dia butuh healing. Jalan-jalan, main game, ke pantai, ke gunung, ke luar negeri, nonton, makan coklat, shopping, dan lain sebagainya, healing. Pulang-pulang sembuh enggak? Enggak bakal sembuh. Akan bakal tetap sakit di dalam hati. Maka healing sejati kata Allah itu hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir dan baca Al-Quran. Karena di luar sana hanya peredaman emosi sementara saja, bukan healing sesungguhnya. Maka hanya dengan Al-Quran saja, azikro saja, hati menjadi tenang dan tentram. Lucunya apa? Orang-orang yang sudah di dalam pondok butuh healing. Orang-orang yang sudah dekat dengan Al-Quran butuh healing. Bukankah di dalam sini kau sudah healing, selalu dekat dengan Quran, kenapa masih butuh refreshing? Berarti ada yang salah. Perlu keluar nih Ustaz, kita perlu healing juga. Berarti bayangkan di dalam pondok sudah ngaji baca Quran, tapi hatinya masih kosong, hatinya masih butuh healing. Olahraga healing, berarti Quran tidak menjadi healing dia. Baca Quran, ngaji, kajian, bukankah itu yang membuat hati menjadi tenang? Bukan yang lain. Nah, ketika kita jalan-jalan keluar, namanya rela jalan-jalan, butuh jalan-jalan, bukan ini. Ketika jalan-jalan keluar, susah lagi nengok orang, nengok perempuan, nengok ini gitu, balik lagi ke pondok buat healing. Jadi duduk ngaji inilah, dikaji inilah healing sejati, menyembuhkan hati, membuat hati menjadi tenang dan tentram. Maka jangan terlalu silau dengan rumput tetangga, seolah-olah menyenangkan, suka keluar, suka ini. Tidak ada. Hatinya kosong, hampa. Kayaknya menyenangkan di luar, kayaknya enak kehidupan di luar kayak orang-orang. Makanya jangan suka buka sosmed.
Makanya real cave ini harusnya kan tidak masuk informasi dari luar. Ini kebanyakan masuk informasi dari luar pakai handphone, maka dikurangi nanti main handphone. Itu yang buat penyakit-penyakit itu masuk, yang buat kita sering kelahi, bertengkar, tidak enak hati, karena banyak handphone yang mulai masuk di cave 3 itu. Handphone menjadi healing, handphone yang ditunggu-tunggunya. Ngelihat status, ngelihat ini, ujungnya pengen juga kayaknya keluar, pengen juga ini, pengen juga itu, gara-gara sering lihat informasi di luar. Surah berapa itu? Surah berapa itu? Ayatnya. Suka ngeliat kehidupan orang di luar. Surah berapa? 20 ayat ke 131. Dan janganlah matamu, engkau tunjukkan matamu kepada kehidupan orang-orang di luar sana. Janganlah matamu, statusmu, story, ngelihat story orang, pengen juga kayak gitu. Padahal itu hanya bunga kehidupan. Yang namanya bunga, ya, Zahra, pasti akan layu. Rumput tetangga kelihatan hijau, padahal setelah didekati sintetis, palsu. Kesenangannya itu palsu. Kita di dalam pondok inilah kesenangan yang nyata. Inilah kebahagiaan, ketentraman hati. Di luar semuanya palsu. Teman palsu, senang-senangnya palsu, have-nya semuanya palsu. Semua cuma bunga, kelihatan indah, rumput kelihatan hijau, itu semuanya palsu. Maka kita orang-orang yang sudah belajar Quran, jangan sampai matamu kau tunjukkan dengan kehidupan-kehidupan seperti itu. Makanya buka status, lihat story, ujungnya pengen, ujung ini buat kita lemah lagi. Maka kita yang buat diri kita lemah. Kita yang membiarkan setan itu masuk. Bayangkan healingnya handphone. Hari Minggu yang ditunggu-tunggu untuk bisa main handphone. Maka ada yang salah berarti. Quran menjadi beban bagi diri. Harusnya Quran ini kan menghilangkan beban. Ayat berapa itu? 20 ayat kedua. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini bukan beban. Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi beban bagi kita. Allah tidak menurunkan Quran agar kamu menjadi susah, agar kamu menjadi susah hidupnya. Enggak. Justru Quran inilah menghilangkan kesusahan dalam hidupmu. Justru Quran inilah menghilangkan beban dalam hidup kita. Kenapa Quran buat hidupmu jadi susah? Kenapa ketika mondok kau rasanya susah sekali hidup dalam pondok? Kau rasanya beban sekali gitu. Berarti kan ada yang salah. Bukan Qurannya salah, berarti diri kita yang udah mulai salah, hati kita udah mulai salah, niat kita yang udah mulai bergeser. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada yang lain, cuma dengan azikro saja, satu-satunya yang buat hati kita jadi tenang. Di luar itu tidak akan mungkin. Dijamin 100%. Tidak akan mungkin buat kau tenang dan bahagia.
ada yang mencari ketenangan, kebahagiaan di luar sana, maka silahkan tanggung sendiri akibatnya. Wa innama ada nazirun mubin. Aku cuma mengingatkan saja. Abang sudah mengingatkan semua. Sudah diingatkan berkali-kali. Maka tanggunglah akibatnya ketika masih mau coba-coba. Karena penyesalan datang di akhir. Penyesalan datang di akhir. Jangan sampai keluar kalimat tahu gitu, nggak mau, tahu gitu, tapi sudah nyesal, mau balik lagi malu, mau balik lagi malu, keluar udah terlanjur, mau balik lagi malu. Cobalah sekali-sekali keluar, mau balik sini lagi pasti bakal malu. Siapa yang buat malu itu? Setan. Padahal ketika balik lagi biasa tak kita? Biasa. Biasa aja. Kok kita mau keluar sudah datang lagi, biasa aja. Nggak ada cie. Biasa ya. Mau ngaji ya ngaji lah. Orang-orang yang udah keluar nih 2-3 tahun, tiba-tiba bang nangis-nangis mau balik lagi, mau ngaji lagi. Ya udah ngaji aja, biasa aja. Ngaji lagi lah. Toh dulu ada kau, tak ada kau sama saja. Tak ada perubahan. Ingat ya, dakwah ini ada dengan tanpa kita akan terus berjalan. Maka jangan GR. Ketika tidak ada kita, Masjid Sultan tidak akan terbangun. Jangan GR. Bahkan tak ada beri Maki saja, Masjid Sultan tetap akan terbangun. Ketika beri Maki sudah tidak ada lagi, semudah bagi Allah menggantikan orang lain lagi, digantikan dengan orang lain. Maka jangan GR. Tidak ada kita, dakwah ini akan terhenti. Dengan atau tanpanya dirimu, dakwah ini akan terus berjalan. Ya, maka jangan kegeeran. Dan orang-orang yang dulunya telah membersamai dakwah rel hijrah, hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi tetap berjalan tak? Ini tetap berjalan. Maka jangan kegeeran. Maka bukan kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, bukan dakwah ini yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Kita yang butuh berdakwah. Ayat berapa itu? Surah 35 ayat ke-15. Kita yang butuh berada di pondok ini. Kita yang butuh berdakwah. Kita yang butuh beramal soleh. Allah tidak butuh kita sama sekali. Dengan ada atau tanpanya dirimu, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun izah kekuatan Islam. Ada, jangan GR. Justru kita yang butuh Allah. Ketika kau tidak ada di sini, ketika kau pergi dari sini, apa kata Allah? Maka engkau akan digantikan dengan orang lain yang lebih taat, yang lebih hebat amal solehnya, yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang lebih kaya lagi daripada dirimu. Tidak kayak kau lagi. Justru kau akan digantikan dengan cepat dengan orang-orang yang lebih hebat lagi. Ayat berapa itu? Surah 47 ayat ke 38. Ha antum haula itu da'una. ayat ke 38. Ha antum haula itu da'una li tunfiqu fisabilillah. Kau inilah
Kaulah nih orang-orang yang sudah diajak untuk berjuang di jalan Allah. Wa minkum may yabkhal, di antara kamu ada yang kikir, tidak mau rugi, masa muda aku habiskan untuk dakwah, untuk mondok, tidak mau mending keluar zaman ini udah cukup-cukuplah 2 tahun. Habis ini mau habiskan ini balas dendam loh, mau cari cowok loh, pacaran loh, balas dendam loh. Banyak anak pondok di luar kayak gitu, keluar dari pondok balas dendam karena lama tak ngeliat cewek, lama tak ngeliat cowok, keluar balas dendam deh. Ya. Pacaran dia, nyari cewek deh, pelit deh. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, barang siapa yang pelit, yang kikir, sesungguhnya itu dia kikir dengan diri sendiri, bukan untuk Allah. Allah tak ada urusan. Mau kau tak infak, mau kau tak sedekah, mau kau tak beramal soleh, tak ada urusan bagi Allah, karena kita yang butuh Allah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu yughni, tak butuh apa-apa, sedangkan antum fuqara. Fuqara itu kau yang butuh. Wa in tatawallaw, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang keluar dari jalan Allah, barang siapa yang keluar dari pondok, barang siapa yang memutuskan tidak mau lagi berjuang berdakwah, yastabdil qauman ghayrakum, ya, maka segera akan Allah gantikan. Summa la yakunu amsalakum, dengan orang yang tidak kayak kamu, yang lebih hebat daripada kau lagi. Secepat mungkin akan Allah gantikan. Jadi jangan pikir kita keluar dari pondok, justru ketika kau keluar bagus, Allah akan datangkan orang yang lebih hebat dari kau lagi. Oke, mau keluar silahkan, tidak apa-apa, keluar, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bagi pondok tidak ada masalah, tapi dirimu yang akan bermasalah nanti. Ya, kau yang akan bermasalah nanti, karena kita yang butuh Allah. Allah sesegera mungkin, secepat mungkin akan Allah gantikan. Ya. Nah, itu saja yang disampaikan hari ini. Semoga Allah istiqomahkan kita terus dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni wal ajzi wal kasal wal qatitaini wa qahri rijal wa haqqa warzuqna tiba'ah wa ridal batila wa rizqna ijtinaba wa dakhal sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha la yu'amriku rajula kulli syai'in qadra. Rabbana salli 'ala jahannam innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, buat teman-teman ini di Instagram, ya, jangan lupa istiqomah untuk infak setiap subuhnya, ya. Walaupun cuma 5.000, 10.000, insya Allah saya ngajak teman-teman semuanya, mau enggak kita sama-sama untuk memuliakan, membahagiakan anak-anak yatim di acara Sedekah Akbar Indonesia, ya, dengan cara kita memberikan parfum terbaik, ya, parfum terbaik untuk santri-santri yatim dan menghafal Quran.
cukup 30.000 saja untuk satu santri. Nah, jadi bisa nitip infak. Saya nitip Ustaz untuk 5 santri, untuk 10 santri, untuk bahkan 1000 santri. Nah, silahkan langsung klik saja www.justipamal.com/sai. Ya, jadi Justip Amal, kita buka Justip. Jadi Justip bukan hanya ke Thailand, ke Singapura, tapi kita Justip Amal untuk akhirat. Ya, jadi titip, yang mau nitip amal silahkan, nanti akan kita salurkan untuk santri-santri yatim dan penghafal Quran. Ya, silahkan langsung saja www.justipamal.com/sai. Oke, jazakumullah khair, semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Ya, alhamdulillah itu saja. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok subuh ya, ikut kajian terus nafas, no sleep after subuh, standby di jam 5:30 subuh insyaallah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.